Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kali ini dalam fokus group discussion. Terima kasih juga kepada Bapak Rohman selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi yang kami hormati dan kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai pendekatan fungsi manajemen terhadap manajemen hasil karya keorganisasian yang ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diki Zulkarnain, saya sebagai moderator, dan ada dua rekan saya yaitu Mutiara Eka Putri dan Mohsyahja Raihan. Untuk pemateri pertama dibacakan oleh Saudara Muti. Untuk Saudara Muti kami persilahkan. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Menurut George Terry, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata manajemen dengan kata kerja to manage yang berarti mengurusi. Dalam makna yang sederhana, manajemen diartikan sebagai pengelolaan, artinya suatu proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dipahami oleh manajemen. Mullins dan Safarudin menjelaskan bahwa manajemen adalah mencakup orang-orang yang melakukan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi dan memiliki peran yang jelas. Selanjutnya adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang sering digunakan dan mudah diterapkan adalah menurut G.R. Terry, yaitu yang pertama ada perencanaan atau biasa disebut planning. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Fungsi dari perencanaan ini memiliki 4 tujuan, yaitu 1. Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dari perubahan-perubahan di waktu yang akan datang. Kedua, memusatkan perhatian kepada sasaran. Yang ketiga, mendapatkan atau menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis. Dan yang terakhir, ada memudahkan pengawasan. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan pengatur sumber daya yang dimiliki guna diarahkan ke perencanaan yang sudah ditetapkan oleh tujuan organisasi. Menurut Marno dan Trio Supriyanto, penempatan fungsi pengorganisasian setelah fungsi perencanaan merupakan hal yang logis karena tindakan pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan pelaksanaannya. Fungsi manajemen yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Artinya, melaksanakan atau menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan secara efektif. Dan yang terakhir, ada pengawasan atau yang biasa disebut dengan controlling. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi, mengukur, dan membandingkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi dan disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penerapannya, pada hakikatnya, dijalankan secara bersama-sama agar semua bagian di dalam organisasi bertindak, bekerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, dan saling berkoordinasi dengan bagian lain tanpa mengintervensi dan bertumpang tindih kewajiban dengan orang lain. Hal ini dapat mencapai efisiensi baik secara waktu maupun secara biaya. Dan seterusnya, efektivitas kerja bisa dicapai, sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Materi selanjutnya adalah tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian yang jelas. Ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Kelima, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Keenam, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Dan yang terakhir, ada mencapai tujuan secara efektif dan efisien
sesuai dengan tujuan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Fungsi organisasi. Yang pertama, memberi arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Yang ketiga adalah untuk memberikan pengetahuan dan mencerdaskan pada tiap anggota organisasi. Jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal, organisasi yang terdaftar dan diakui. Yang kedua, organisasi internasional, yaitu suatu organisasi lintas negara. Yang ketiga, hybrid organization, atau organisasi yang bekerja di sektor publik dan privasi. Yang keempat, organisasi informal, atau organisasi yang terdiri dari relawan. Yang kelima, organisasi rahasia, yaitu organisasi ilegal. Pengertian efektivitas. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Menurut KBBI, efektivitas ialah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Konsep efektivitas. Secara nyata, Standar 1982 menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Sedangkan menurut Miller 1997-292 mengemukakan bahwa efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Perspektif efektivitas. Tingkat yang paling dasar dalam perspektif efektivitas adalah efektivitas individual, yang menekankan pada kinerja tugas dari karyawan tertentu atau organisasi atau anggota organisasi. Tugas yang harus dikerjakan merupakan bagian pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Dalam permasalahan perspektif ini, yaitu individu jarang bekerja sendiri dalam bentuk isolasi dari rekan lain dalam organisasi. Biasanya karyawan bekerja dalam kelompok, sehingga masih diperlukan perspektif lain dari efektivitas, yakni efektivitas kelompok. Efektivitas kelompok secara sederhana adalah jumlah kontribusi seluruh anggota. Sebagai contoh, sekelompok ilmuwan bekerja sendiri pada pekerjaan yang saling tidak berkaitan. Akan menjadi efektif kalau masing-masing ilmuwan itu efektif. Perspektif yang ketiga adalah efektivitas organisasi. Organisasi terdiri dari individu dan kelompok. Karenanya efektivitas organisasi juga terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Tetapi efektivitas organisasi lebih dari sekedar penjumlahan efektivitas individu dan kelompok. Melalui efek sinergi, organisasi mendapatkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibanding penjumlahan bagian-bagiannya. Perspektif efektivitas meliputi efektivitas individual, yaitu kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, motivasi, dan stres. Yang kedua, ada efektivitas kelompok, yaitu keterpaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma-norma. Yang ketiga, ada efektivitas organisasi, yaitu ada lingkungan, teknologi, pilihan strategi, struktur, proses, dan kultur. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama ada keterlibatan. Keterlibatan adalah suatu perlakuan yang membuat setiap orang merasa diikutsertakan dalam kegiatan organisasi, sehingga membuat orang tersebut bertanggung jawab tentang tindakan yang dilakukannya. Indikator keterlibatan. Yang pertama, pemberdayaan akan memiliki kekuasaan untuk mampu membuat pilihan. Yang kedua ada kerja tim. Kerja tim menunjukkan efektifnya kerja secara tim dalam memberikan kontribusi pada organisasi. Yang ketiga ada kemampuan berkembang. Kemampuan suatu organisasi untuk meningkatkan kemampuan stafnya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi merupakan tingkat kesepakatan anggota organisasi terhadap asumsi dasar dan nilai-nilai organisasi. Konsistensi menekankan pada sistem keyakinan, nilai, dan simbol yang dapat dimengerti dan dianut oleh para anggota organisasi.
Denison dan Mirza menyatakan bahwa konsistensi dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu 1. Nilai inti. Nilai inti adalah pedoman atau kepercayaan permanen mengenai sesuatu tepat dan tidak tepat yang mengarahkan tindakan dan perilaku staf dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ada kesepakatan. Kesepakatan adalah suatu proses ketika staf di dalam organisasi dapat mencapai kesamaan pendapat tentang masalah-masalah yang terjadi atau suatu hal yang mendasari dan mampu menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi di dalam organisasi. Yang ketiga, ada koordinasi dan integrasi. Koordinasi dan integrasi adalah berbagai fungsi serta unit di dalam organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi tanpa mengganggu hak masing-masing. Koordinasi dan integrasi sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pelayanan yang diberikan kepada publik. Faktor yang ketiga adalah adaptasi. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menerjemahkan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Denison dan Mirza menyatakan bahwa kemampuan adaptasi dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu 1. Perubahan. Perubahan adalah kemampuan organisasi untuk melakukan pembaruan, mampu mengikuti perkembangan, dan bereaksi dengan cepat terhadap tren, serta mengantisipasi dampak dari pembaharuan tersebut. Kedua, berfokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan adalah kemampuan organisasi untuk mampu memberikan perhatian pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada keadaan organisasi. Keadaan organisasi merupakan kemampuan organisasi menerima, menerjemahkan, dan menginterpretasi dari lingkungan eksternal menjadi suatu usaha untuk mendorong inovasi, memperoleh pengetahuan, dan meningkatkan pengetahuan. Faktor yang terakhir adalah misi. Misi merupakan dimensi budaya yang menunjukkan tujuan inti organisasi yang menjadikan anggota organisasi teguh dan fokus terhadap apa yang dianggap penting oleh organisasi. Denison dan Mirza menyatakan bahwa kemampuan misi dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu 1. Strategi yang terarah dan tetap. Strategi yang terarah dan tetap merupakan rencana yang jelas mengenai tujuan organisasi dan membuat anggota organisasi memahami kontribusi dan fungsi mereka di dalam organisasi. 2. Tujuan dan objektivitas. Tujuan dan objektivitas merupakan hasil yang diinginkan melalui usaha yang terarah dan dapat diukur. Ambisius namun tetap realistis. Tujuan dan objektivitas merupakan kumpulan sasaran yang dikaitkan dengan misi dan visi serta strategi dan mampu memberikan arahan yang jelas bagi staf untuk bertindak. Dan yang terakhir adalah visi. Visi merupakan pandangan bersama mengenai tujuan yang akan dicapai dan terdiri dari nilai-nilai yang pemikiran bersama dan mampu memberikan arahan bagi anggota organisasi. Materi selanjutnya adalah kriteria efektivitas organisasi. Gibson mengemukakan bahwa kriteria efektivitas organisasi ditentukan oleh 5 unsur, yaitu hasil produksi. Hasil produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluar utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Kedua, efisiensi. Efisiensi sebagai kriteria mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Ketiga, kepuasan. Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Ukuran kepuasan ini meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, keterlambatan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya. Keempat, penyesuaian. Penyesuaian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan ini seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kelangsungan. Kelangsungan mengacu kepada tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Dalam hal ini, para manajer menggunakan indikator jangka pendek untuk keberlangsungan jangka panjang. Kontribusi manajemen terhadap efektivitas. Fungsi dari manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Fungsi ini digunakan untuk mengkoordinasikan perilaku dari setiap individu, setiap kelompok, dan setiap organisasi untuk mencapai tujuan, yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi. Hubungan fungsi manajemen. Fungsi manajemen pertama yaitu perencanaan, sumber efektivitas dari individu yaitu sasaran, dari kelompok yaitu tujuan, dari organisasi yaitu misi. Fungsi manajemen kedua yaitu pengorganisasian, sumber efektivitas yaitu
Dari individu yaitu desain pekerjaan wewenang yang didelegasikan. Dari kelompok yaitu dasar departemen, ukuran departemen. Dari organisasi yaitu metode integratif dan proses. Fungsi manajemen ketiga yaitu pengarahan. Sumber efektivitas dari individu yaitu pengaruh berpusat pada manusia. Dari kelompok yaitu berpusat pada kelompok. Dari organisasi yaitu berpusat pada organisasi. Fungsi manajemen keempat yaitu pengendalian. Sumber efektivitas dari individu yaitu standar kinerja kelompok. Dari kelompok yaitu standar kinerja kelompok. Dan dari organisasi yaitu standar kinerja organisasi. Pendekatan pencapaian tujuan atau goal attainment approach. Pendekatan pencapaian tujuan mengasumsi bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan mencari tujuan. Agar mencapai tujuan bisa menjadi ukuran yang sah, asumsi-asumsi lain juga harus diperhatikan, yaitu pertama, tujuan organisasi, kedua, identifikasi tujuan organisasi, ketiga, tujuan harus sedikit agar mudah dikelola, keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan umum. Pendekatan pencapaian tujuan atau goal attainment approach. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada dalam pendekatan ini yaitu apa yang dinyatakan secara resmi oleh sebuah organisasi sebagai tujuan tidak selalu mencerminkan tujuan yang sebenarnya. Yang kedua, tujuan jangka pendek seringkali berbeda dengan tujuan jangka panjangnya. Yang ketiga, organisasi yang memiliki tujuan majemuk akan menciptakan kesulitan. Pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan sistem terhadap efektivitas organisasi mengimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Keunggulan dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk diaplikasikan jika tujuan akhir sangat samar atau tidak dapat diukur. Sedangkan kekurangannya adalah hubungannya dengan pengukuran dan masalah apakah cara itu benar penting. Pendekatan konstituen strategis atau strategis constituencies approach. Pendekatan ini mengasumsikan organisasi sebagai arena politik, tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Kekurangan dari pendekatan ini adalah dalam praktiknya tugas untuk memisahkan konstituensi strategis dari lingkungan yang lebih besar mudah untuk diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Karena lingkungan berubah dengan cepat, apa yang kemarin kritis bagi organisasi mungkin tidak lagi untuk hari ini. Pendekatan nilai-nilai bersaing. Nilai-nilai bersaing secara nyata melangkah lebih jauh daripada hanya pengakuan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pilihan dapat dikonsolidasikan dan diorganisasi. Pendekatan nilai bersaing mengatakan bahwa ada elemen umum yang mendasari setiap daftar kriteria efektivitas organisasi yang komprehensif. Pendekatan ini mengasumsikan organisasi sebagai arena politik, tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Kekurangan dari pendekatan ini adalah dalam praktiknya, tugas untuk memisahkan konstitusi strategis dari lingkungan yang lebih besar mudah untuk diucapkan tapi sukar untuk dilaksanakan. Karena lingkungan berubah dengan cepat, apa yang kemarin kritis bagi organisasi mungkin tidak lagi untuk hari ini. Kesimpulan, efektivitas merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi, karena di dalam sebuah organisasi harus tercapai sebuah efektivitas di dalamnya. Dan di dalam efektivitas tidak terlepas dari fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mengkoordinasikan individu, kelompok, dan organisasi agar tercapai sebuah efektivitas. Fungsi-fungsi manajemen tersebut sangat berhubungan dengan berjalannya efektivitas. Di dalam organisasi juga harus memiliki tujuan-tujuan kedepannya dan pencapaian tujuan tersebut, maka akan didapat sebuah keefektivitas dalam organisasi. Di dalam organisasi juga memiliki pendekatan-pendekatan yang memiliki fungsi penting di dalam berjalannya sebuah organisasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu yang pertama, pendekatan sistem terhadap efektivitas organisasi. Fungsi dari pendekatan ini yaitu untuk diaplikasikan jika tujuan akhir organisasi sangat samar, dan pendekatan ini
mengimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konstituen strategis. Pendekatan ini mengasumsikan organisasi sebagai arena politik tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan bersaing untuk mengendalikan sumber daya dan berfungsi sebagai penilaian tentang sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi tuntutan konstitusi. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pilihan dapat dikonsolidasikan dan diorganisasi dan memiliki fungsi sebagai acuan pendorong agar sebuah organisasi dapat melangkah lebih maju dan lebih baik. Di dalam sebuah organisasi banyak terdapat kontribusi dan hubungan manajemen di dalamnya, dan juga untuk menjalankan sebuah organisasi dengan sangat baik maka dibutuhkan suatu metode-metode pendekatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan semua metode pendekatan tersebut untuk menjadikan sebuah organisasi yang lebih baik dan kompleks, agar kedepannya sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti dalam sebuah organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.